kalau kita memberkati dan membaharui pernikahan Pak Freddy dan Margareta dengan tangan imam yang akan menumpang, itu berarti aturan surga sudah masuk di dalam hidup perkawinan mereka. Maka kiblatnya harus ke surga. Kalau cekcok, kiblatnya harus berdoa kepada Tuhan. Datang lagi ke gereja. Seringkali di gereja waktu buat janji dengan meneteskan air mata. Giliran meneteskan air mata karena bertengkar, tidak ke gereja lagi, menjauh. Bapak Freddy. Oke. Bapak Ibu saudara-saudari, kedua mempelai yang berbahagia. Coba membayangkan di usia pernikahan yang ke-50 tahun masih ada kesetiaan seperti ini. Dalam kondisi fisik tak sesegar dan sebugar dulu waktu masih berpacaran atau masih usia muda. Ada sebuah kekaguman yang muncul dalam diri saya ketika Ibu Margareta ini pingin dan ngotot agar perayaan Ekaristi hari ini dinamakan dengan pemberkatan nikah. Saya selalu bilang bahwa kalau dalam aturan gereja Katolik, ketika orang sudah lama menjalani hidup perkawinan, tetapi belum baptis, maka pada saat dibaptis, otomatis tingkat perkawinannya berubah menjadi sakramentil. Nah, kesempatan ini kan Bapak Freddy sudah dibaptis beberapa saat lalu, sebelum Romo Mar pindahnya, lupa komuni. Hari ini sebenarnya utamanya kita memberikan komuni pertama kepada Pak Freddy, sekaligus untuk memantapkan imannya untuk bersatu dengan Yesus dalam sakramen Ekaristi. Tapi juga kita rangkaikan dengan pembaharuan perjanjian nikah untuk mereka yang juga merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-50 ya, Ibu ya. Untuk saya yang mengagumkan begini, kenapa mereka ngotot dan pingin supaya ikatan nikah yang sudah berjalan 50 tahun itu harus diberkati lagi di gereja. Ini tentu sebuah kerinduan rohani, bukan soal legalitas. Karena menjalani hidup perkawinan selama 50 tahun, di atas legalitas bahwa hubungan perkawinan mereka itu sah, itu tidak diragukan lagi dan tidak bisa diganggu-gugat. Tapi hidup perkawinan sebenarnya bukan soal legalitas sah dari segi hukum. Karena yang paling penting itu membahagiakan atau tidak. Itu yang jauh lebih penting. Dan mereka merasa bahwa kebahagiaan hidup perkawinan mereka yang sudah legal selama 50 tahun, itu bertumpu pada spiritualitas. Bagaimana hidup perkawinan mereka disentuh dan disepuh oleh Roh Allah melalui sebuah sakramen perkawinan. Dan sakramen perkawinan itu berarti persekutuan cinta antara seorang suami dan istri, seorang pria dan seorang wanita yang oleh Kristus diangkat menjadi suci dan kudus melalui gereja. Oleh Kristus diangkat menjadi suci dan kudus. Ada banyak ikatan perkawinan yang sudah legal, tetapi suci dan kudus enggak? Belum tentu kan? Itulah keistimewaan perkawinan Katolik. Membuat ikatan yang legal secara manusiawi dan hukum sipil diangkat menjadi suci dan kudus. Saya mengatakan hal ini untuk kita memahami konektivitas antara peristiwa ini dengan apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil ketika Yesus bicara tentang apakah yang diperbolehkan dan lebih baik pada hari Sabat. Melakukan hal baik atau kejahatan, menyelamatkan orang atau membinasakan orang. Karena dalam Injil kita mendengar ada sebuah perdebatan antara orang Farisi yang ngotot mempersalahkan Yesus karena Yesus menyelamatkan dan menyembuhkan orang pada hari Sabat yang menurut hukum Yahudi orang tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Maka bekerja untuk menyembuhkan orang juga dipersalahkan demi hukum. Jadi legalitas lebih penting daripada keselamatan manusia. Dalam gereja Katolik itu kalau kita masuk seminari, biasanya di seminari tertata semua aturan untuk disiplin.
Dan biasanya dulu waktu kami masuk seminari menengah, di bawah aturan harian itu tertulis kata-kata begini, serva ordinem et ordo servabite. Tahu artinya? Serva ordinem et ordo servabite. Artinya, aturan dibuat untuk melayani manusia dan bukan manusia melayani aturan. Artinya, jangan sampai demi aturan manusia tidak dihargai. Manusia lebih berharga dari aturan. Bapak Ibu, hidup perkawinan bukan soal aturan dan legalitas bahwa sudah sah, tidak. Tapi bagaimana itu dirahmati oleh Allah. Makanya dalam gereja Katolik sebenarnya kalau saya sih, saya agak tidak suka itu memberkati orang karena MBA. MBA itu artinya apa? Marriage by accident. Orang datang ke gereja minta menikah karena sudah hamil dan punya anak. Lalu minta menikah. Jadi seolah-olah menikah di gereja itu sebuah legalitas untuk mensahkan hubungan perkawinan mereka. Kalau saya menikahkan orang itu bukan karena kejadian dan peristiwa, tapi karena punya cinta untuk saling membahagiakan. Itu jauh lebih penting. Kalau datang ke gereja untuk minta menikah, bukan karena sudah terlanjur, tapi pingin supaya hidup perkawinan itu suci, kudus, dan membahagiakan dengan roh Allah. Beberapa kali saya dihadapkan dengan kenyataan ketika ada orang yang mau cerai sipil di hukum sipil. Mereka bilang, Romo, kami mau minta rekomendasi dari gereja. Rekomendasi apa? Kami mau cerai sipil dan urus cerai di kantor sipil. Lalu ke sini untuk apa? Minta pengantar dari gereja. Saya bilang, pergi. Tidak pernah gereja boleh menceraikan orang. Walaupun itu dibutuhkan secara sipil. Kamu ingat, waktu kamu menikah, apa rumusannya? Yang sudah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya itu manusia, bukan Allah. Saya tidak punya hak menceraikan kamu. Walaupun secara hukum boleh. Dan memang, tidak akan pernah terjadi demi kamu sah diceraikan secara sipil, minta rekomendasi dari gereja. Tidak. Kecuali kalau kamu mau menikah lagi karena punya masalah perkawinan, itu pun bukan perceraian, tapi namanya anulasi. Pembatalan ikatan nikah sebelumnya melalui sebuah proses di tribunal. Dan kalau mau menikah lagi, lepaskan dulu ikatan pernikahan sebelumnya, baru dikeluarkan sebuah surat. Bukan untuk kepentingan perceraian di sipil. Karena itu tadi, itu kan demi aturan. Masa harkat dan martabat sakramen diperkosa begitu, demi mendukung orang cerai secara sipil. Itu kan berdosa Bapak Ibu. Lalu kemudian saya selalu bilang, semoga di perceraian sipil tidak ada orang Katolik atau pengacara Katolik yang urus. Karena miris rasanya, kalau dia seorang Katolik, dia tahu bahwa ikatan pernikahan itu tidak boleh diceraikan manusia, tapi dia masih mengurus orang cerai. Karena sebenarnya tidak ada perceraian itu Bapak Ibu. Dan seringkali orang cerai karena perasaan dari suami atau istri. Bukan mempertimbangkan anak atau hal-hal lain. Karena sudah tidak cocok, minta cerai. Padahal memang kita menikah bukan karena kita cocok. Karena kita tidak sama dalam banyak hal, maka perlu menikah untuk saling melengkapi. Kalau menemukan ketidakcocokan, itu artinya kita tidak cocok untuk makin cocok, kita tengkar untuk makin mesra. Dan untuk mengubah ketidakcocokan menjadi cocok dan pertengkaran menjadi mesra, itulah butuh rahmat sakramen perkawinan. Karena di situ Roh Kudus yang bekerja, bukan lagi kita, tapi Tuhan yang bekerja di dalam hidup perkawinan kita. Suatu kali ada satu pasutri yang bertengkar. Lalu istrinya meninggalkan suaminya di rumah. Dia pergi jauh pakai pesawat. Cerita nyata ini. Teman-teman pasutri tim kita di ME. Begitu dia sudah pergi jauh dari tempat suaminya, dia jalan-jalan ke mall di Jakarta. Apa yang dia lakukan di mall? Dia pergi shopping dan yang dia belanjakan adalah pakaian suaminya. Padahal dia pergi karena mereka bertengkar.
Sekarang setelah dia beli semua pakaian itu, dia mau kembali ke suaminya, tapi dia takut diterima atau tidak, karena dia pergi karena pertengkaran. Mau tidak pulang, pakaian banyak sudah dibeli. Akhirnya dia berani untuk pulang. Sampai di dekat rumah, dia masih pikir-pikir lagi, saya ke rumah ini diterima nggak oleh suami saya? Tapi sudah sudah di depan rumah. Akhirnya dia terus paksa diri masuk. Begitu suaminya lihat, langsung suaminya berkomentar, mak kok balik? Ya sudah, singkat cerita, kembali lagi ke rumah, mereka baik kembali, lalu kemudian jadi pasutri tim. Waktu mereka men-sharingkan cerita itu, saya tanya, kamu tahu kenapa bisa begitu? Kenapa Romo? Itulah kekuatan sakramen perkawinan. Karena roh yang bekerja di dalam kelemahan dan kerapuhan kita. Kamu boleh bertengkar, tapi roh perkawinan tetap bekerja untuk mempersatukan kamu. Yang paling penting Bapak Ibu, kalau tidak cocok, jangan tidak ke gereja, jangan tidak berdoa. Yang terjadi sudah tidak cocok, makin jauh dari gereja. Lalu Tuhan mau bekerja bagaimana? Saya selalu bilang, gereja itu kiblat. Kiblat untuk setiap orang yang menikah. Karena kamu mengungkapkan janji itu di gereja. Ungkapkan, saya Bapak Ferdi memilih engkau Margareta sebagai istri saya. Saya berjanji untuk setia kepadamu dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit. Dan saya mau menjadikan engkau menjadi istriku. Demikian juga sebaliknya Margareta, saya memilih engkau Freddy sebagai suami saya. Saya berjanji untuk setia kepadamu dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit. Dan saya mau menjadikan engkau sebagai suami sepanjang hidupku. Siapa yang suruh janji? Sendiri. Jadi kalau sakramen perkawinan itu utamanya dijanji itu sambil berjabatan dan berpegangan tangan. Lalu kemudian kalau dulu Romo tinggal ambil stola, balut dan mengatakan yang sudah dipersatukan Allah jangan diceraikan manusia. Dibalut dengan stola. Artinya itulah momen penting penyucian perkawinan saat dimana juga Tuhan menganugerahkan kekuatan ilahi untuk merawat hidup perkawinan. Bapak Ibu, dalam bacaan pertama tadi kamu dengar, imamat itu aturan surga, bukan aturan dunia. Begitu tadi Bu ya. Jadi sekarang ini kalau kita memberkati dan membaharui pernikahan Pak Freddy dan Margareta dengan tangan imam yang akan menumpang, itu berarti aturan surga sudah masuk di dalam hidup perkawinan mereka. Maka kiblatnya harus ke surga. Kalau cekcok, kiblatnya harus berdoa kepada Tuhan. Datang lagi ke gereja. Seringkali di gereja waktu buat janji dengan meneteskan air mata. Giliran meneteskan air mata karena bertengkar, tidak ke gereja lagi. Menjauh dari gereja, jauh dari KBG, jauh dari lingkungan, jauh dari gereja. Lalu yang dibuat apa? Dengar cerita dan gosip, lalu cari pendukung untuk dukung cerai. Banyak juga orang Katolik yang mendukung orang kalau sudah galau, dukung untuk cerai. Bahkan orang tua juga masuk. Orang kan masing-masing bela anaknya kan. Dengar cerita anaknya. Kalau sudah mulai bertengkar, mulai bela anak masing-masing, lalu bilang, sudah cerai saja, cari yang lain. Itu berdosa Bapak Ibu. Jangan ikut campur urusan pernikahan anak, apalagi kalau sudah dinikahkan di gereja. Yang kita buat adalah berusaha berdoa untuk mereka. Kemarin saya podcast dengan Romo Eko, salah satunya bicara tentang bagaimana supaya hidup perkawinan itu tidak berakhir dengan give up istilahnya. Tidak berakhir dengan perceraian. Maka yang diperlukan adalah coba bertahan dalam masalah sambil berdoa dalam iman dan harapan supaya Tuhan bekerja. Bapak Ibu Saudara-saudari, orang tua kita ini sudah merayakan 50 tahun pernikahan. Ini sesuatu yang mengagumkan. Di zaman sekarang ketika orang bertahan untuk mempertahankan pernikahan sampai 50 tahun, itu hebat. Yang ada banyak pasutri yang sebelum 10 tahun sudah datang minta cerai lagi. Sudah pisah ranjang lagi. Tapi kalau bertahan sampai 50 tahun dan setelah 50 tahun masih merasa perlu disucikan dan dikuduskan secara sakramentil, itu betul-betul hebat. Maka kita acungi jempol untuk Pak Ferdi dan Ibu Margareta ya. Terima kasih Romo, berterima kasih karena kamu menghargai kesucian perkawinanmu. Walaupun sudah usang dan lusuh dari segi bodi,
tidak menarik lagi ini untuk mempertahankan hidup perkawinan, tapi secara spiritual mereka tetap mau menjaga dan merawat itu dengan meminta supaya Tuhan merahmati hidup perkawinan mereka dengan pembaharuan perkawinan Katolik pada hari ini. Dan itulah yang kita lakukan. Bapak Ibu, serva ordinem et ordo serva vitae. Kita menikah bukan untuk legalitas, tapi untuk membiarkan Tuhan bekerja dan berkarya di dalamnya. Karena tidak ada manusia yang menikah karena sempurna. Semua menikah karena lemah, rapuh, dan tidak sempurna. Tapi dengan melibatkan Tuhan, kita membiarkan Tuhan bekerja dalam ketidaksempurnaan perkawinan kita. Sehingga kalau kita cocok untuk makin cocok. Kalau kita tengkar untuk makin mesra. Selamat berbahagia dan profesiat untuk Margareta Verdi. Kita akan melanjutkan dengan pembaharuan janji perkawinan mereka berdua. Mari kita berdiri.